wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abda dengan NIM 20040111098 dengan mata kuliah fikih. Di sini saya akan membahas tugas UAS saya dengan menjelaskan Ar-Risalah Azamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yahwala filam nihamahu wa yakafiru mazidahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi faridutun wa lakulli sumlimin wa sumlimatin wa qulu sallallahu alaihi wasallam, man asalaka kafikun yang tamisu fiha ilmah salakawahu bihi tarikun illa jannah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, segala puji bagi Allah yang memiliki semesta alam. Pujian yang memenuhi kenikmatan yang mencukupi tambahan, semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Tuhan kita baginda Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Rasulullah bersabda, mencari ilmu adalah hukumnya wajib bagi seseorang muslim dan muslimat. Dan Rasul bersabda juga, barang siapa yang menempuh jalan yang mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya untuk jalan di surga. Wabadu fahidihi masoliru hatta soritun mil ba'di rohbati kutub bi hajjadil Islam golibun man arafaha wa ma'ila biha narju lahu innallahi antagumna bil ahli doliron wa wisolin wa biwahi taufikum. Dan setelah membaca basmalah, hamdalah dan sholawat serta alam, maka inilah risalah kita yang mengandung beberapa masalah yang ringkas dari sebagian banyak kitab Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad, yang mana siapa yang paham serta mengamalkan, maka kami mohon baginya agar Allah menjadikan ialah orang ahli tauhid tampak dari ilmu batin. Kepadanya kami meminta pertolongan. Hukum membaca basmalah yaitu terlima. Wajib seperti dalam sholat ketika membaca Fatihah, dan sunnah ketika melakukan perkara. Di sini ada 5 yang hukumnya membaca bismillah, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Yang pertama wajib seperti dalam sholat ketika membaca Fatihah, dan sunnah ketika melakukan perkara yang diperhatikan oleh syariat seperti mengarang kitab dan memakai baju dan lain-lain. Mubah ketika melakukan perkara mubah yang tidak ada kemuliaan seperti memindahkan benda ke tempat yang lain. Yang keempat, makruh ketika melakukan perkara yang makruh menurut zat aslinya seperti mencabut uban, makan bau yang tersedap dan lain-lain. Haram ketika melakukan perkara maksiat menurut zat seperti pencuri dan lain-lain. Rukun-rukun Islam. Arwaganu alami khassatun syahadatun an la ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulullah wa ikumus sholihin wa ita
usyagati wasumu Ramadan hajjul baiti ma'istata ilaihi sawilun wa analih la so wa alih la siwat tos tiki faman lam yakuna mu ilso mahuwa wa anfitun wa man lam yakun musaddin kafa huwa kafir. Ada rukun Islam ada 5. Bersyahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad dosanya. Mendirikan sholat yang keduanya. Ketika mengeluarkan zakat dengan yang saya jelaskan, yang saya membacakan kalinya. Yang 4 berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Semua itu dilakukan dengan ikhlas dan yakin mempercayainya. Maka barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia adalah orang yang munafik, dan siapa yang tidak mempercayainya, maka dia adalah orang kafir. Pada tengah pondasi agama pembagian rukun agama. Adapun rukun atau tiang agama itu terdiri atas 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Yang nama 3 rukun ini seperti telah disebut dalam beberapa hadis, seperti hadis Arba'in Nawawiyah, hadis kedua karangan Imam Nawawi. Dan adapun rukun atau tiang agama yang ada 3 ini, Islam, iman, dan ihsan, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang disebutkan ketika hal ini merupakan suatu keseluruhan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dalam pengalaman kehidupan sehari-hari beragama, 3 perkara ini tersebut menceritakan secara bersamaan tanpa melakukan perbedaan dan tanpa melakukan perbedaan. Seorang muslim tidak memperkenalkan terlalu mementingkan aspek iman dan meningkatkan dimensi ihsan dan Islam, dan seterusnya sebagai firman Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu dukhaluna fil syami kafir wa la tatta'u khutuwatis syaitani illahu kitu bikum adirum mubin. Hei orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, setelah sesuai yang saya jelaskan tadi, kita harus beriman kepada Allah, beragama Islam yang sesuai apa yang benar. Dan situlah para ulama berusaha merumuskan batasan dari ketiga hal tersebut, seperti ulama Ustin bin Abdissalam yang mencoba mengeluarkan dalam kitab Subdahul Rasul Tasawif. Kita mubarak biwatto ili ifi ahkim wa ihahmu qiyamut talabi biwaddalif ristila wa ihsanuhum nuhu kita musak ibu ala hadati la milakil alim. Ya, sebagainya. Artinya Islam adalah pelaksana berpada hukum yang telah dilakukan anggota badan, dan iman adalah sebagai pengadukas kepatuhan kepada Allah SWT. Sedangkan ihsan ialah kesadaran jiwa untuk selalu melihat kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui.
wa as'alu liyahmi anta taqidu innallaha ta'lamu mawjud wa annahu ta'ala wahidu la syarikalah wala masla wala sabahalah lasya kamis lahisya wa huwa sami'ul basir khalaqas samawati wa ard wa khalaqal lam tawa hayat hatta wa masyiyata wasyahada wassatam wajami'a kumin wa ma fi wa khalaqa hatta wa a'malahum wa qadara arzakum wa jahum la tadu walatan kusu walayah dasu watisana illa bi qadarihi wa qadarihi wa iradih. Dan adapun pokok iman itu adalah engkau menyakiti bahwasanya Allah SWT itu ada dan Dia adalah Maha Esa, tidak ada sekutu serupa dan besar baginya, tidak ada sesuatu pun yang menyumpainya. Dalam Dialah Zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Quran Asra ayat 11. Yang mana Dialah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan mati, hidup, ketaatan, kemaksiatan, kesehatan, penyakit, dan semua yang ada dalam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya adalah penciptaannya. Serta dialah yang menciptakan makhluk dan membuat perbuatannya, dan dialah yang mentakdirkan rezeki serta ajal mereka yang mana tidak berkurang dan bertambah, dan tidaklah terjadi sesuatu peristiwa kecuali dengan khoda serta kehendaknya. Wa annahu ta'alu khabr alimum muridun qadirun mutakallamun sami'un basir ya'lamu khalimata yuni wa ma tufi sodurun wa ya'lamu sarah Allah fa khalafa khaliqu kulla sya'in wa huwa wahidud qahur. Dan sesungguhnya Allah SWT saja Maha hidup dan mengatur, Maha berkehendak, yang berkuasa, Maha berfirman, Maha pendengar dan Maha melihat. Dan Dia mengatur penglihatan mata dan apa yang disimpan dalam dada manusia. Dan Dia mengerti perkara yang dirasakan dan bersembunyi. Dialah Zat yang menciptakan segala sesuatu yang Maha Esa dan perkasa. Faidah tentang sifat wajib mustahil bagi Allah. Sifat wajib yaitu ada 20, wujud, ada, hidam, dahulu, bahu, kekal. Mukhlafatul lil hadis, berbeda dengan makhluk, qiyamu bi nafsi, berdiri dengan sendiri, wadaniyah, tunggal, hujrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu mengetahui, hanya hidup sama,
hanya saat hidup sama mendengar, basor, melihat, kalam, berfirman, dan serta kebalikannya itu seperti mustahil bagi Allah. Faidatna fajais bagi Allah, yaitu ada satu uli mungkin at-takhulun, melakukan perkara yang mungkin baginya meninggalkan. Wa annahu ta'lamu wa asya sayyadana Muhammadan abduhu wa rasuluh inna jami'i hamki hidayatihim walika amili ma'asahim wa ma'adihim wa ayyadahu bi mukjisa kidari hirab wa innahu alaihi salutum wasya'ala musadikun fil jami'ah ma'ah barabil bihi ma innawahi ta'ala min umurilah hirati wal waizaji bamina su'alil li malakaini wa adi bikabari wa nagilihi. Nah, sesungguhnya Allah SWT mengutusan Tuhan kita baginda Muhammad SAW sebagai hamba dan utusannya kepada makhluk, seluruh makhluk, untuk memberi hidayah, petunjuk kepada mereka dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat, menguatkan dakwahnya dengan memberi mujizat secara tampak. Nah, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah utusan yang benar, dapat dipercaya di dalam apa yang telah dikabarkan atau disampaikan itu dari Allah SWT tentang perkara akhirat dan alam barzakh dan pertanyaan dua malaikat tentang azab dan nikmat kubur. Wa ana anturna wa jamiat kutubillahi nunasyalati wa malalikata khabr wa jannata hattun wan narohattu wa jami'a ma ja'a bihi syayadunu hammatu wasurwahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Al-Quran dan semua kitab yang telah diturunkan Allah kepada nabi-nabi terlebih dahulu itu adalah benar, dan adanya malaikat, surga, neraka, dan semuanya apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar semuanya. Ayat tentang sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu sidik, jujur, gazib, amanah, dapat percaya, khianat, tablik, menyampaikan, kita menyembunyikan. 4 fatona, kecerdasan, balado, bodoh. Tentang fardu wudu. Sini akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan tentang fardu wudu. Farus furudu watu isatun lawalun nayatu asyawi aslu wajhi wahadduhu min ali bihidi syairat syi'illayan tahalla yahni waddaqani ton wa ardi mina uduni illa nuduni isalisu ghuslu fadduni ilam fil fada fakoini
Robbi Rob Robbu Masusyain min Bashar Al-Arrahsi Ausyarin fi haddi wa misu goslu rojoni amat kabad sadis al-latarab al-attar idabu ala hadihi kafir kafiyah. Ada apa pada wudhu dan itu ada 6. Nah, yang pertama berniat, yang kedua membasuh wajah. Ada batasan dari tempat tubuh rambut kepala sampai tempat tubuh gigi bagian bawah sampai ke janggut. Oke. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku. Tangan ini sampai ke siku. Wajibnya untuk sampai ke siku sini. Tidak ada revisinya semua, wajibnya gitu. Mengusap sebagai dari rambut kepala atau suatu rambut yang berada di atasnya. Membasuh kedua kaki serta kedua kaki mata kaki maksudnya. Tertibnya berurutan, harus wajib berurutan. Oke. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang perkara yang diwajibkan untuk mandi. Wajibkan mandi maksudnya. Wa inna kana alaihi janabatun min ajima alatin al-uruji malih binauli au ghairihi lazilahu ghuslu jami'i badanihi wa iyati raf'i jannah. Dan jika kalau seseorang tersebut punya janabah atau hadas besar disebabkan berhubungan atau keluarnya mani sebab tidur atau selainnya, maka ia wajib membasuh semua badan bersamaan dengan niat menghilangkan hadas besar atau junub. Bisa disebutkan perkara yang diwajibkan mandi ada 6. Maksudnya hasafah ujung zakar ke farju, warnanya air mani atau sperma. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Yang kelima adalah melahirkan. Dan yang terakhir adalah mati. Semua wajib itu yang saya sebutkan. Dan fardu mati ada 2. Yang pertama niat, dan kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, perkara yang membatalkan wudhu. Khuriju minna ahadis syawilani kubuli awad duruk bili rolah ri'ala makanan wayan guru. Nah, ada perkara yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama adalah keluar salah satu 2 jalan kubul, jalan depan atau dubur, jalan belakang dan asalnya. Wayan guru wadun a masuk kawuli audun biro dan mi manahu au min ghairi bi badani kafihi pat wa butuni asyori. Yang kedua, hilangnya akal pikiran seperti tidur atau lainnya, kecuali tidurnya orang yang tempat tidurnya menetap dari bumi.
kabirun kana ausodirun walau waladahu walau mayatan wayane guru wa du'a litiddahu basyara rajulin wam fayan guru wadu alaihi qahumu basaroyah rajuil wala ra'atin kabiro min ajnabiyah ni wala khaili inna duhun au sya'ra au sinna yala ya du kuru wadun. Nah, ketika menyentuh kubur dan atau kuburnya anak Adam miliknya sendiri atau orang lain dengan telapak dan perut jari jemari baik dia kecil maupun besar. Bertemunya dua kulit antara laki-laki dan bertemunya dua kulit antara laki-laki dan wanita yang dewasa ajnabiyah bersentuhan tanpa menghalang kecuali kuku, rambut atau gigi, maka tidak membatalkan wudhu. Ini tentang bedanya mani, mati dan mandi. Yang dinamakan mani ialah air putih yang kental yang sentat ketika keluarnya, disebabkan dengan syahwat dan sertai dengan kelezatan yang diiringi dengan kecapean dan kepuasan. Pokoknya seperti adonan kue, ketika basah dan ketika keras seperti bambu itu hukumnya suci dan wajib dan mewajibkan mandi. Mandi yaitu air putih yang lengket dan keluarnya ketika menanjakkan syahwat tanpa sempurna. Hukumnya membatalkan wudhu dan najis, kodam bagi perempuan. Wadi ialah air putih yang tebal sudah kental separuh yang keluar setelah kecil atau ketika dalam keadaan kecapean benda yang berat. Ya, kita tunggu sebentar dan terlebih dahulu. Di sini akan saya menjelaskan syarat sahnya sholat sebagai berikut dalam kitab Risalah Jami'ah. Terus seperti berikut: wa yastaratu ilis syahadi sholat madarifatu dukhawli wadati biyah dini awijadihi dihati au alabati tadam wa ina sholat ma'asakat lam tasihah fasolatu wayas naratu wah ma'rifatu qabalat wayah bibu syarroh haurati bisyari dohir mabah wayah bibu rof anna jasadi minas syabiwat wabado miwa makan waya biru hala qadiri wan yusolaya
fardu 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 kai, dan disyaratkan agar sah sholat tersebut dengan 7 syarat, yaitu mengetahui maksudnya sholat, waktu sholat dengan yakin atau ijtihad atau dengan seakaan. Oleh karena itu, barang siapa yang sholat dengan ragu-ragu maka sholat tidak sah. Menghadap ke arah kiblat, wajib menghadap ain kiblat atau Ka'bah menurut Imam Syafi'i. Maka tidak cukup kalau menghadap ke arah saja. Menurut pendapat Muda Ahmad, menghadap secara yakin ketika tidak ada menghalang antara musolli dengan Ka'bah. Kalau ada maka dengan dugaan. Ketiga, motif aurat dengan tutup baju yang suci serta mubah. 4. Menghilangkan najis suci dari pakaian, badan, dan tempat. Suci dari hadis kecil dan hadis besar. 6. Mengetahui di dalam farduannya. 7. Hendaknya tidak meyakini fardu dari fardunya sholat itu ada yang sunnah. Wajib sholat berdiri bagi yang mampu. Faedah tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib ada 6 beragama Islam, tentunya wajib beragama Islam. Yang kedua adalah balik, berakal. Orang gila tidak wajib untuk sholat. Saya tegaskan, orang gila tidak diwajibkan untuk sholat. Suci dari haid dan nifas. Sampainya dakwah atau ajakan Islam. Keenam, selamat panca inderanya. Fardu atau rukun sholat. Sebagai di kitab Risalah Al-Jami'ah wal Syahirah An-Nafi'ah, inna yaddu wat tagabiratun ihrami manna annadahdi wadira'atu fadihati bila basmalati wat tasdid di roti arba'a asrat wa ikhrajid di minat doi walaysa fil fa'itah tidah summarrakum wa yabibu an yak khaniya bihaisu tanalun rohata huruf batayhi wayad inna faihi rajubun hatta taskuna ahdal summa inna tabalalu watah wayad ma'inna fihi wajah wujubah sujud cuma royat warotai wajalu bainas sajdata wayadaha ma'inu wujuban fi kul wa yaf'alu yabkhirah kama ki qadalik wat tasahudu awwalu wa qu'uduhu sunnah wat
tasahudu akhiru wa julusu fihi fardu wasu wasulatu alan nabiyya innahu alaihi wasallam ba'dat tasyahu di kabala las salami fardu assalamu inna sholati wati fardu wa aqolu sholli salamun alaikum. Adapun rukun sholat itu ayat 17. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram serta dengan niat, yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Jelaskan dengan bagi yang mampu, kalau tidak bisa berdiri ya duduk, kalau tidak bisa duduk baring, kalau tidak bisa bergerak semua bisa mengedekkan mata, ataupun kalau tidak bisa semua berdiri, duduk atau baring atau berkedip. Kalau nggak salah menurut guru saya tuh pernah berbilang bisa diwakilkan dengan menghadap ke arahnya. Revisi kalau salah. Baca Al-Fatihah serta dengan basmalah dan tasyidnya yang ada 14 dan mengeluarkan huruf do dari do karena di dalam Fatihah tidak ada huruf do. Rukuk dan wajib untuk condong dan membungkuk yang sekitar kedua apet tangan berada di lutut. Tumaninah di dalamnya sehingga tenang anggota badannya. Intijal 8 tu'minah di dalamnya, yang cuma sujud 2 kali, sujud harus 2 kali dan 1 kali. Biasanya tuh biasanya kan ada pernah saya jumpai orang yang 1 kali. Untungnya nggak ikut. Duduk yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 turun dalamnya wajib. Ketika tasyahud akhir 14 duduk dalamnya. Tasyahud pertama hukumnya sunnah, sedangkan tasyahud akhir hukumnya wajib. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad setelah tasyahud dan sebelum salam itu wajib, bos. Oke. Nah, 16 mengucapkan salam dan paling sedikit salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya nggak akan dibaca. Nah, yang 17 tertib. Ada pun paling sedikit membaca tasyahud, yaitu menghormati bagi Allah, keselamatan atasmu wahai Nabi Muhammad, bagi Muhammad serta rahmat dan barokah, keselamatan atas kami para hamba Allah yang soleh. Dan saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bahwasanya baginda Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ada pun paling sedikit pengucapan sholawat kepada Nabi beserta keluarga. Ya Allah, sampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad, dan hendaknya untuk melakukan kesunahan dalam sholat semuanya, yaitu ada banyak sekali. Dan hendaknya menjaga keikhlasannya itu sebagai dalam risalah al-jami'ah wal katsirah al-nafi'ah wa huwa amalullah wa hadduh wayan bagi huduru wa huwa an ya'lama bima yatulu wa ya'alu wa husu wa huwa sukunu doi wa huduru kulbi.
wa qadurubus watta wat watta taburu qiraati wat tafahumu ha wa innaha yatakabburu wahu min hasolati bi idari udur. Wayah rumu roh ya ufis sholati waduri wahwa alamu illaj innas. Beribadalah atau beramal kepada hanya mengharap ridho dari Allah SWT saja, dan harus hadir ketika sholat, yaitu mengetahui apa yang diucapkan dan gerik-gerik yang dilakukannya, dan khusyuk yaitu tenangnya anggota badan dan hadirnya hati, menghayati serta menghami bacaan, karena sesungguhnya Allah SWT memang sholat seseorang tergantung dengan ukuran hadirnya dan haram hukumnya riya di dalam sholat dan selainnya yaitu beramal atau beribadah karena ingin dilihat manusia. Perkara yang membatalkan sholat banyak sekali ini. Berapa ya? Ada 11 kayaknya. Saya akan bacakan kitabnya dulu. Wahyu kilu sholat kalamu amdu walau biroh fam wana siya ina kasur waya batilu amalu kasiru kasalasi utuluti wa akunu wasab wanahika wan kisau aurati inlah tastu ala wa buku unajasa an-najasati ina lum tuluku tama min goiri hamli wayu bakoliha sabaku imai biroh tambah ini filayan wakot tahalufu bihima bigoiri dur wala tabashiu wala tahsilu sholatun halfa kafiri wal rohati wal khus. Adapun perkara yang membatalkan sholat dan ada 11, yaitu 1. Berbicara dengan sengaja meskipun hanya 2 huruf dan lupa 2 huruf dan lupa berbicara banyak. Oke. Nah, yang kedua berbuat gerakan yang banyak seperti berjalan 3 langkah. Nah, yang ketika makan dan minum itu batal, bos. Sampeyan niku nak mangan karo ngombe satu kalau sholat dibatal, ono pokoknya batal mangan minggu batal, pasti batal. Yang keempat, terbukanya aurat jika kalau tidak ditutupi langsung.
kejatuhan najis jika kalau tidak langsung dilempar atau dibuang. 6. Sebab hadas. 7. Mendahului imam dengan 2 rukun fi'il. Membelakangi imam dengan 2 rukun fi'il tanpa ada uzur. 9. Menambah rukun fi'il dengan sengaja. 10. Niat memutus sholat. 11. Ragu-ragu dalam hatinya. Tinggalkan tumaninah, pokoknya harus tenang untuk menghadap ke Gusti Allah. Sampai sholat itu yo kudu tenang rek. Oke. Ya. Dan tidak rasa sholatnya bagi orang sholat di belakangnya, orang kafir, perempuan, dan unsa. Sholat Jumat. Dalam kitab Risalah Jami'ah sholat Jumat sebagai berikut: wa juma'atu fardu aini ala kulla muslimin dzakari putron hadirin bi wilatun syar'i kama kalamudi walator wa mina surudi Jumat khutbatan wa arkanu hamdulillah ta'ala wassalatu ala nabina sallallahu alaihi wasallam wa syiyahu bittaqwa wa qira'atu yahtina ina nimu himati fi'ih huma waddu'a'u ilmau mil'inna fi an hirati waya bibu an yahduhu kailun mutatoharah sudurah aurat wayah bibu julu subaina huwa yaqad to'a ni natis syarati wa muwalak. Adapun hukum sholat Jumat yaitu fardu ain bagi seorang muslim laki-laki, wajibnya seorang laki-laki untuk hari sholat Jumat dalam hukumnya wajib dan laki-laki itu merdeka dan hadir mukim tanpa ada usul atau halangan syar'i seperti sakit dan hujan. Karena sholat Jumat itu kalau ada halangan sakit dan gak ada hujan itu tidak boleh sholat Jumat. Di antara sholat sah Jumat yaitu didahului 2 khutbah dan ada rukun khutbah yaitu mengucapkan hamdalah, membaca surat kepada Nabi Muhammad SAW ketika berwasiat tentang ketakwaan, dapat membaca ayat dari Al-Quran yang dapat dipahami di salah satu khutbah. Yang kelima, mendoakan bagi orang mukmin khutbah terakhir, dan wajib khutbah dalam keadaan berdiri dan keadaan suci, tertutup aurat dan duduk di antara 2 khutbah, ukuran untuk makna di dalam sholat dan terus sholat jamaah dan sunnah. Washolatu jahan ati washolatu janazati syardu kifayah wa ida ini wa kusufa ni wa wid'u
sunnanun sunnah sunnah rumuh akadah wakada rawatibus sholih wadduha waddara wahu sunnahun faslu wasawabun adim. Adapun sholat berjamaah, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, suatu kewajiban. Jika kalau ada yang melakukan salah satu di antara mereka, maka guguran kewajibannya. Dan adapun sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan khusus Ramadan dan khusus Syam itu sunnah muakkadah. Begitu pula sholat rawatib, sholat serta sholat duha dan tarawih itu sunnah, hukumnya di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Ingat-ingat bab tentang puasa. Walam masuk bahwa saisun askani islami fahuwa imsa warufu alam wajahi mahduhi wa minah guna yahu likulla yahmin waya bayi ituha millahi wa imsyakunah ani mufattarati minat ta'ami wat syaribi wat jima'i wa istimna imba'u basarah wa istira'ati ihtiyar. Adapun ibadah puasa masuk rukun Islam yang nomor 3 yaitu dinamakan puasa. Puasa menahan yang diketahui yaitu menahan dari segala perkara yang merupakan puasa dari terbitnya fajar sampai ke terbenam matahari dengan cara atau niat tertentu, dan hukumnya dan di antara rukunnya ialah harus berniat setiap hari dan dari mengenakannya dari waktu malam hari. Adapun menahan dari perkara yang membatalkan puasa yaitu makan, minum, jima atau hubungan, makan mani dengan secara langsung, meminta agar muntah dengan secara paksaan atau disengaja. Adapun dari kesempurnaan puasa yaitu menahan atau mencegah anggota badan dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak menyukai dari anggota 7, sebagaimana dalam sebuah hadis. 5 perkara yang menghilangkan soal pahala orang yang berpuasa itu berbohong, gibah, mengunjung, adu domba, sumpah palsu, dan membeli sesuatu dengan syahwat. Dan begitu pula dari kesempurnaan puasa ialah berusaha mencari makan yang dibuat bukan makanan yang halal dan tidak terlalu banyak ketika makan, dan seharusnya memperbanyak dari puasa, lebih puasa dari hari-hari yang penuh keutamaan di dalam syariat. Alam. Bab tentang zakat. Adapun ibadah zakat rukun Islam yang nomor 4. Wa hiya rabbum al-ali islami fayajibu alam muslim arifatun lamwa'il amwali wajibati fih wahiyana wa inna umuwan dari watta jaratun baroka kasu walam bihum walu asaritu wasosaritu wahia hamjaba wan yas'aru fal zakat fiyah siwan namani wanisa iman. Adapun ibadah zakat dan rukun Islam yang nomor 4, maka wajib bagi orang muslim mengerti macam-macam harta yang wajib disakati. Di dalamnya itu binatang ternak, emas, perak, uang, perniagaan, barang tentuan,
barang temuan dan barang-barang galian serta tanaman. Nah, makanan pokok yaitu biji-bijian, buah-buahan, maka tidak wajib zakat di dalam hewan ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah. Nah, wayus darotu haulu lah faqad dalika yasdaratun ilat muntadiwan tatjarat wasadaratun fi halati amawa inna solabu ais wa wajiban la tadawdali wat tahjarat rabu usri wa wajibun hubu biwat hubu biwas syahari fil sukiyat bima natin usru wa biati wa bi khairi maunati khas. Nah, dalam syarat diisyaratkan harus lewat setahun bentuknya begitu pada emas, perak, dan perniagaan yang diharuskan pada bagian ini harusnya sampai hisabnya juga, dan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan yaitu seperempat dan di dalam tanah biji-bijian dan buah-buahan yang disertai dengan alat batu setengah 10. Jika kalau tanpa perhitungan maka 10 per 10. Oke. Dalam adab zakat fitri rujuknya dalam adapun zakat fitri itu wajibnya hukumnya. Nah, wasakatu fi rawaji wa biyatun ala kulla muslimin ida watawulu ratta anhu itta wa kuludi man yakulu tutwa ala minti walail tahu arba'atum amdadin bimat dal nabiya il sallallahu alaihi wasallam wa tajihanna yayahu fi jamihi wa nayah juru wa juzu an yas rivas zakat wa fitrah ati illa hurutu suma illam limin mutafin bi sifat ahadin las nafis sama iyati ka fikir wa miskin wa kunuhu aira asim wala muttalibiyan wala maulan lahum tabibun isti'abun lam juri lamihum. Adapun zakat fitri itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim jika kalau lebih dari makanan pokoknya, dan makanan pokok orang yang wajib dinafkahinya pada hari raya dan malamnya yaitu memakan 4 mud 1 sok. Dengan mudnya Nabi Muhammad SAW sudah wajib benar keseluruhannya dan tidak boleh zakat tersebut disalurkan atau disalurkan kecuali kepada orang yang berdeka musim disifati dengan salah satu golongan ada yang 8 mustaqi yaitu orang kafir dan miskin dan pertama mereka bukan termasuk dari golongan Bani Hasyim dan Bani Muthalib dan bukan tuan dari mereka dan wajib meratakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Oke, sekian dari saya, kurang lebih maaf kurang lancarnya pembacaan dari Hafiz Quran tersebut dikarenakan saya kurang fokus karena kendala mulut saja kan agak sakit tenggorokan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.